Ada orang startnya dari biasa-biasa saja. Ada orang startnya tidak pakai modal. Ada orang startnya punya modal, bikin usaha franchise, bikin usaha yang notabene tidak bermodalkan uang, hanya modal pertemanan, gagasan, jaringan. Nah, itu adalah bagian daripada kesempatan. Tetapi ketika kesempatan sudah kita temukan, maka kesempatan itu harus diciptakan. Nah, itulah yang dinamakan peluang. Assalamualaikum. Hari ini kita di UNM, tepatnya di Fakultas MIPA, hadiri seminar kewirausahaan. Saya apresiasi dan ini menjadi kebanggaan kita. Seminarnya pasti berjalan seru karena semuanya adalah orang yang sudah punya kemauan. Tinggal dikasih ilmunya, apa yang kita share dari pengalaman, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan menciptakan peluang. Mari kita sambut kakak pemateri pertama kita, yaitu Kakak Rizal Jamal, SSI, MSI, CPT, yang akan membawakan materi strategi menjadi wirausaha muda yang mampu bersaing di tengah revolusi industri. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi di kolam airnya hangat, lebih hangat ketika pagi. Karena salamnya belum semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumlah kita hari ini banyak sekali, Dek. Kurang lebih 50-60%. Dari Gen Z maupun juga generasi milenial dari 17 kira-kira sampai dengan 40 tahun ke bawah. Itulah yang mendominasi wajah Indonesia hari ini. Oleh karena itu, kalau kita tidak aware, tidak sadar, tidak peka dengan apa yang kemudian kita miliki potensi, lalu kita tidak aplikasikan, maka sayang seribu sayang. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan banyak bicara tentang apa yang menjadi temata yang saya kira akan menciptakan pengusaha yang mandiri, yang inovatif, yang kreatif, yang produktif. Tetapi saya akan lebih banyak bagaimana kalau orang menjadi pengusaha atau mau fokus ke sana, salah satu yang paling mantap harus kita maksimalkan adalah menciptakan peluang. Saya yakin orang-orang yang hadir di sini sudah punya niat, betul? Kalau sudah punya niat, pastikan Anda fokus pada niat itu. Pakai singin niatmu, bilang orang Bugis, insya Allah akan kita selalu berjuang untuk ke sana. Ada orang startnya dari biasa-biasa saja. Ada orang startnya tidak pakai modal. Ada orang startnya punya modal, bikin usaha franchise, bikin usaha yang notabene tidak bermodalkan uang, hanya modal pertemanan, gagasan, jaringan. Nah, itu adalah bagian daripada kesempatan. Tetapi ketika kesempatan sudah kita temukan, maka kesempatan itu harus diciptakan. Nah, itulah yang dinamakan peluang. Jangan dikunci Instagramnya, Dek. Kenapa? Karena orang mau menjadi pengusaha itu salah satu mindset yang harus kita punya adalah keterbukaan. Siap menerima ide, siap menerima gagasan, masukan, kritikan, siap kita terima. Karena kalau ada orang yang tidak mau fokus ke situ, maka sebenarnya dia tertutup dan dia tidak mau membuka diri dengan orang lain. Di bidang kuliner misalnya, apa yang suka orang? Yang pedis-pedis kah? Yaitu yang manis-manis kah? Atau yang asin-asin atau apa? Apa yang lagi tren? Makanya itulah nanti yang akan sama-sama kita bongkar. Ciptakan peluang menjadi pengusaha karena ada orang yang punya pengusaha. Startnya sama-sama 10 juta modalnya, sama-sama juga tempatnya. Tapi kenapa ada yang rame, ada yang tidak? Itu karena caranya menebak peluang. Tahu algoritmanya netizen, tahu algoritmanya market di Makassar. Bisnismu mau marketnya Makassar, Sulawesi Selatan atau Indonesia?
Disitulah momentumnya. Nah, termasuk memanfaatkan peluang digital. Ada teman saya yang di TikTok awalnya tidak pernah punya penghasilan. Hari ini 75 juta per bulan dia dapatkan dari TikTok. Makanya menjadi pengusaha wajib punya big why. Wajib punya big why. Alasan terbesar menjadi pengusaha apa? Apapun usahanya teman-teman, adik-adik, pastikan perkuat di promosi. Perkuat di mana? Di promosi. Karena tidak ada usaha yang tidak laku. Tidak ada bisnis yang murah harganya dibeli. Ada yang mahal sekali yang kita tidak bisa beli tapi tetap juga rame. Jadi sekarang digital marketing versus traditional marketing itu udah beda, Dek. Dulu kita masih mempromosikan secara tradisional. Apa itu? Pasang pamflet, pasang balio, itu sudah tradisional. Hari ini mungkin persennya tidak sampai lagi 2% pengaruhnya. Dulu saya ingat sekali bapak saya jualan mobil di koran Fajar. Itu 2-3 baris bayarannya sekian. Hari ini bisa dipastikan tidak ada lagi orang mungkin beli mobil lewat koran. Kecuali yang zaman kolonial usia-usia 60 yang mungkin tidak bisa memanfaatkan fitur media sosial. Anda dicaci 10 kali, bangkit 11 kali dong. Anda pernah ditipu, bangkit lagi. Niatnya perbaiki. Itulah yang dimaksud dengan tahan banting. Kalau ada pengusaha, Anda jual 10 tapi yang beli 1, tiba-tiba berhenti besok jadi pengusaha. Apa pengusaha apa itu? Mentalnya tidak tahan banting. Adik-adik, punyalah cita-cita. Fokuslah pada cita-cita itu. Lakukan dengan gigih, dengan persisten. Pastikan Anda endurance, daya tahan. Insya Allah itu akan memaksimalkan kita pada apa yang kita sama-sama mimpikan. Tekun ki, fokus ki. Karena orang akan dihargai, orang akan diapresiasi ketika dia memiliki keahlian. Anda expert di bidangnya, maka insya Allah Anda akan diberikan ruang untuk berkreasi. Makanya expert deh, lebih baik Anda tahu satu tapi dalam daripada Anda tahu semua tapi dangkal-dangkal. Dek, kalau Anda juga mau jadi pengusaha hanya modal uang saja, Anda tidak terampil mengelola uangnya. Karena ada sekarang namanya literasi keuangan. Itu penting sekali. Bicara tentang literasi keuangan, diatur itu keuangan baik-baik. Ya kan kira-kira begitu. Makanya teman-teman itu diatur. Jangan sampai lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan. Lebih besar pengeluaran dibanding pemasukan, ya sampai cash flow-nya tidak teratur dengan baik, ya toh. Baru dapat keuntungan langsung mau beli mobil, padahal bisa dipakai motor. Nah, kondisikan, sesuaikan ya. Makanya harus punya keterampilan, harus punya skill hitung uang, skill dagang, skill mempengaruhi orang, macam-macam. Sekarang lagi minuman-minuman kekinian. Yang ada rasa-rasa begininya, ada boba-bobanya, ada begini kecut-kecutnya. Ya ikuti tren. Tapi ingat Ki, jangan terlalu mengikuti tren 100%. Nah, ini saya mau kasih disclaimer. Jangan. Kenapa? Capek kalau kita mengikuti tren terus, tidak punya karakter dan identitas. Anda silakan menyesuaikan dengan tren, tetapi pastikan Anda punya karakter yang kuat, yang kemudian Anda punya ciri dan identitas dari situ. Lagi tren misalnya orang jualan lewat A, Anda juga di situ, tidak apa-apa. Tapi pastikan Anda punya fondasi dulu. Kalau tidak setengah mati, jangan terpengaruh oleh tren. Dek, Rizal Jamal itu harta satu-satunya tinggal di Makassar cuma ini, Dek. Harta itu bukan uang, harta itu bukan mobil, bukan tabungan dan sebagainya. Harta saya yang saya pakai tinggal di Makassar, di Sulawesi Selatan itu adalah ini, trust. Jaga kepercayaannya orang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin menjadi wirausaha itu kan harus mengikuti tren. Nah kan ada juga itu Kak, yang kalau semisal bisnis yang mengikuti tren, tapi kan tren itu gampang kayak lab saja Kak. Nah yang itu Kak yang membuat beberapa kayak calon entrepreneur itu ragu untuk melanjutkan usahanya. Nah
pertanyaan saya bagaimana itu Kak caranya untuk kayak membangkitkan semangat untuk usaha yang sempat down Kak untuk melanjutkan usahanya. Bukan hanya modal yang penting untuk menjadi wirausaha atau pengusaha, kayak yang bisa memoponi juga usaha kita, yaitu jaringan dan koneksi. Meskipun tanpa modal, tapi jika jaringan dan koneksi kita kuat, itu bisa saja menjadi suatu usaha yang sukses. Nah, untuk pertanyaan saya, bagaimana Kak, bagaimana cara dengan mengandalkan jaringan dan koneksi serta kenalan kita menjadikan suatu usaha atau pengembangan yang kita mau ini menjadi lebih baik lagi? Beberapa tahun yang lalu saya sempat punya usaha kecil-kecilan, yaitu dalam bidang kuliner seperti seblak, cigor, cilok, karena kebetulan saya dari asli Bandung. Nah, pertanyaan saya adalah Kak, setelah masuk kuliah, saya bingung cara membagi waktu antara kuliah saya dan untuk melanjutkan usaha. Maka dari itu usaha saya sudah lama tidak terjalankan lagi, dan sekarang mau saya jalankan lagi tapi bingung mulai dari mana. Jadi itu mungkin pertanyaan saya Kak, bagaimana memulai lagi usaha yang sudah lama tidak dilaksanakan, dan bagaimana cara kita untuk membagi waktunya. Terima kasih. Di balik Kak Rijal yang kemudian sekarang kita kenal sebagai seorang Kak Rijal yang ada di depan, saya mungkin ingin melihat daripada sisi perjalanan Kak Rijal sebelum terkenal sekarang. Nah, bisakah Kak Rijal menceritakan sisi fase terburuk dalam menjalani kehidupan yang kemudian bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu yang kemudian mungkin jarang kita dapati dari pengusaha. Hari ini kita melihat pengusaha, terkenalnya nih, dia sudah kaya nih, bagaimana kenalannya di mana-mana. Nah, pada kesempatan ini kalau Kak Rijal berkenan untuk memaparkan sedikit tentang fase tersulit dalam kehidupan yang pernah Kak Rijal alami dan bagaimana Kak Rijal untuk bisa bertahan. Kadang peluang diciptakan dari keterbatasan. Kadang peluang yang besar itu diciptakan dari minimnya fasilitas. Minimnya fasilitas tidak harus membuat kita tidak menjadi berkualitas. Justru karena tidak ada fasilitas kita dapat. Justru kita orang dari kampung, dari desa, kita minim pengalaman, tapi gara-gara situlah muncul peluang Dek Suci. Makanya penting sekali kemudian Adik Suci ini untuk memastikan sekali lagi bahwa kalau memang niatnya seperti itu, ada usaha, perbaiki niatnya. Dan ingat Ki, tidak semua yang dikerjakan manusia itu bisa berhasil. Karena kenapa? Ada Sang Maha Penentu yang di atas. Tetap ikhtiar, tapi jangan lupa tawakal. Tetap berdoa. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu yang membuat kita seperti sekarang ini tanpa keinginannya yang di atas. Tuhan bilang, jamamu, jamato jamaku. Urus urusanmu sebagai manusia. Kerjakan dirimu, kerjakan tugasmu sebagai layaknya manusia. Jangan kau ambil pekerjaannya Tuhan. Kita hanya disuruh bekerja, kita hanya disuruh berusaha. Berhasil atau tidak, Tuhan yang punya urusan itu. Apakah ada disposisi atau ACC atau tidak. Modal tidak selalu identik dengan uang, Muammar. Modal itu bukan hanya uang. Modal itu dirimu sendiri, itu adalah modal. Jadi pastikan sekali lagi, dan jangan pernah modal bicara tentang uang saja. Tapi bagaimana Anda datang itu uang tanpa Anda perlu mengeluarkan banyak pengorbanan. Caranya bagaimana? Dirita. Makanya saya bilang sekali lagi di awal, Anda perlu kreatif, Anda perlu komunikasi yang bagus, Anda perlu memiliki critical thinking, dan Anda memiliki rasa kepekaan. Kenapa saya bilang itu? Kenapa Kak Rijal bilang itu terus? Karena itu yang saya lakukan. Yang saya sampaikan dari tadi ini adalah yang saya lakukan. Jadi saya tahu bagaimana caranya mengukur berhasil atau tidak. Saya tidak berani menyampaikan yang saya tidak lakukan. Kalau dalam menjadi seorang konten kreator, ya salah satu fase terburuknya adalah saya pernah ditinggalkan oleh semua teman-teman, terutama musim corona. Di corona itu banyak saya jual. Karena kenapa? Untuk mama, untuk makan. Iya, tidak ada lagi yang bisa dipakai makan, jadi saya jual drum elektrik, saya jual gitar, jual kamera, jual ini, itu. Yang penting bisa makan. Makanya teman-teman, kru-kru saya banyak yang pergi waktu itu, tidak apa-apa deh. Tapi saya tetap konsisten deh ya, karena kenapa? Saya fokus pada big why yang apa yang saya niatkan dari awal. Saya fokus pada niat. Tepuk tangan yang dapat tiketnya Coldplay. Tidak ada deh, tidak ada balas sih. Iya, jangan pergi nonton, kalau datang tali kantong juga pergi nonton. Uang tiket tak bikinkan bisnis, selesai urusan toh. Saya uang tiketku ku pakai bikin yang lain, sedekah apa segala macam. Kira-kira begitu jawaban. Tepuk tangan buat kita semua.
Alhamdulillah senang sekali rasanya kita sudah bawa materi seminar di acara seminar kewirausahaan di MIPA UNM. Ini teman-teman masih ramai ini, sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat terus, menjadi inspirasi, karena menjadi seorang pengusaha bukan hanya soal bagaimana menciptakan keuntungan, tapi bagaimana menjaga kepercayaan lewat peluang-peluang yang ada. Tetap semangat semua, silahkan tulis di kolom komentar kalau ada poin atau ada hal yang kira-kira memberikan masukan supaya kita bisa menjadi entrepreneur yang terbaik. Anu baik, gaskan we.